Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang otonomi daerah. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Riki Rizkyan David sebagai pemateri, yang kedua Nandita Faradina sebagai moderator serta pemateri, yang ketiga Royhan Landika Marli sebagai pemateri, Nur Amelia Agustin sebagai pemateri, yang terakhir adalah Nurul Apriyanti Rahmatullah sebagai pemateri. Baik, langsung saja. Materi pertama akan dibacakan oleh Nurul Apriyanti Rahmatullah. Dipersilahkan. Otonomi daerah, otonom secara bahasa, berdiri sendiri atau pemerintahan sendiri. Daerah artinya suatu wilayah atau lingkungan pemerintahan. Otonomi daerah artinya kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Aturan-aturan yang mengenai pemerintahan daerah terdapat dalam undang-undang sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. 4. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dan 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Hakikat otonomi daerah. Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, baik jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik kewenangan mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Materi selanjutnya tentang pemerintahan Soeharto dan tuntutan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemda akan dibacakan oleh Riki Rizkyan David. Dipersilakan. Pemerintahan Soeharto dan tuntutan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemda. Terjadinya krisis keuangan, penumpasan komunis. Selama masa Orde Baru, hampir seluruh aspirasi dari daerah tidak mendapatkan respon yang memadai dari pemerintahan pusat. Materi selanjutnya tentang lengsernya Soeharto dan tuntutan reformasi akan dibacakan oleh Royhan Landika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan lengsernya Soeharto dan tuntutan reformasi. Karena tidak adanya demokrasi dan banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat Indonesia, akhirnya mengalami reformasi pada tahun 1998 yang dipelopori oleh mahasiswa dan tuntutannya ada 3 hal, yaitu turunkan Soeharto dari pemerintahan, hapuskan dui fungsi ABRI, dan berantas KKN. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Amelia Agustin tentang Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 serta visi otonomi daerah. Dipersilakan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berisi tentang 1. Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. 2. Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 3. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan undang-undang mengenai pemerintahan daerah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 berisi tentang 1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta adanya kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam mendukung otonomi daerah, maka perlu ditetapkan undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Visi otonomi daerah. Bidang politik. Usaha untuk mewujudkan adanya pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Bidang ekonomi. Mewujudkan kebijakan nasional dan mampu menjamin terbukanya peluang bagi pemerintah untuk berkembangnya kebijakan ekonomi. Bidang sosial dan budaya, untuk menciptakan harmoni kehidupan masyarakat di daerah serta terjaganya kekhasan dan keanekaragaman budaya daerah. Baik, materi selanjutnya tentang prinsip pelaksanaan otonomi daerah akan dibacakan oleh saya sendiri. Prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang pertama adalah otonomi seluas-luasnya. Yang kedua, otonomi yang nyata. Yang ketiga, otonomi yang bertanggung jawab. Yang keempat, otonomi yang dinamis. Yang kelima, otonomi yang serasi. Materi tentang pembagian kekuasaan dalam otonomi daerah akan dibacakan oleh Ricky Rizkyan David. Dipersilahkan. Pembagian kekuasaan dalam otonomi daerah. Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat federalisme. Jenis yang ditangani pusat hampir sama dengan yang ditangani oleh pemerintah dengan federal, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan agama serta sebagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat seperti kebijakan makroekonomi, standarisasi nasional, administrasi pemerintahan, badan usaha milik negara BUMN, dan pembagian sumber daya manusia. Semua jenis kekuasaan yang ditangani pemerintah pusat disebutkan secara spesifik dalam UU tersebut. Materi selanjutnya tentang kesalahpahaman terhadap otonomi daerah akan saya bacakan. Yang pertama, otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang. Yang kedua, daerah belum siap dan belum mampu. Yang ketiga, dengan otonomi daerah, maka pusat akan melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan membina daerah. Yang keempat, dengan otonomi, maka daerah dapat melakukan apa saja. Yang kelima, otonomi daerah akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan menimbulkan korupsi di daerah. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Royhan Landika tentang otonomi daerah dan pembangunan daerah. Di sini saya akan menjelaskan otonomi daerah dan pembangunan daerah. 1. Fasilitas. 2. Pemerintah daerah harus aktif. 3. Politik lokal yang stabil. 4. Pemerintah daerah harus menjamin kesinambungan berusaha. 5. Pemerintah daerah harus komunikatif dengan LSM atau NGO, terutama dalam bidang
buruhan, dan lingkungan hidup. Materi tentang otonomi daerah dan pilkada langsung akan dibacakan oleh Nurul Aprianti Rahmatullah. Dipersilahkan. Otonomi daerah dan pilkada langsung. 1. Dengan munculnya pilkada langsung, kelemahan otonomi daerah langsung mencuat ke permukaan. 2. Terjadinya politik uang dan penyalahgunaan dalam pengelolaan sumber keuangan negara. Baik, terima kasih untuk semua pemateri yang telah membacakan materi-materinya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Akan saya bacakan sendiri. Kesimpulan, otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat daerah sendiri sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat. Otonomi daerah juga diadakan untuk daerah itu sendiri dan juga untuk kepentingan daerah itu sendiri. Terima kasih. Baik, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.